Korban meninggal akibat bullying, gelombang yang tak kunjung reda. Tragisnya perundungan, kunjungan, santunan, lalu lupa sampai kejadian berikutnya. Sepanjang 2025, terdapat gelombang kasus anak dan remaja yang meninggal diduga terkait bullying atau perundungan di lingkungan sekolah dan kampus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat puluhan kasus anak yang mengakhiri hidup sepanjang tahun, sebagian di antaranya berkaitan langsung dengan perundungan. Kasus-kasus ini memicu kunjungan pejabat, santunan, janji pengusutan, tetapi juga kritik bahwa penanganan sering berhenti pada tahap empati publik tanpa perubahan sistemik yang nyata. Data dan bukti beberapa bulan terakhir 2025. Jumlah kasus, ringkasan KPAI. KPAI mempublikasikan data bahwa sepanjang 2025 ada puluhan, dilaporkan 25 kasus untuk anak-anak yang meninggal. Sebagian kasus itu diduga berkaitan dengan bullying di sekolah atau lingkungan sebaya. Ini menjadi alarm nasional karena tren serupa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Contoh kasus terlapor beberapa bulan terakhir. Siswa SD di Riau ditemukan meninggal yang diberitakan berkaitan perundungan, berita Tempo, Juni 2025. Siswa SD di Bangka Selatan, Tobowali, dilaporkan meninggal dan diduga korban perundungan, 28 Juli 2025. Kasus SMPN 19 Tangerang Selatan, korban dirawat seminggu lalu meninggal. Polres dan pejabat daerah melakukan kunjungan dan menegaskan pengusutan kasus. Beberapa kasus lain di wilayah seperti Sukabumi, Cianjur, Grobogan, Badung, dan Universitas Mahasiswa juga diberitakan sepanjang tahun sebagai kasus yang diperkirakan terkait perundungan. Catatan, media lokal dan nasional melaporkan kasus-kasus ini secara bergulir. Jumlah yang dilaporkan ke KPII adalah rangkuman yang paling layak dikutip sebagai indikator nasional. Pola dan fakta penting. Apa yang bisa kita simpulkan dari data? Kasus tersebar di rentang usia luas, dari SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Ini menunjukkan perundungan bukan hanya masalah sekolah dasar, tetapi juga sistem pendidikan lebih tinggi. Respon pemerintah dan publik. Kunjungan, santunan, investigasi. Kunjungan pejabat atau kepolisian. Di banyak kasus, pejabat daerah atau kepolisian melakukan melayat ke rumah duka dan menyatakan komitmen mengusut tuntas kasus. Contoh, Kapolres Tangsel mendatangi rumah duka korban di Ciater. Santunan bantuan. Organisasi masyarakat, keagamaan, dan pemerintah daerah kadang memberikan bantuan duka atau program bantuan. Contoh, pemberian santunan oleh organisasi seperti NU Peduli pada kasus tertentu. Namun, publik mengkritik bahwa dukungan akut, kunjungan, santunan sering tidak disertai langkah pencegahan berkelanjutan dan pemulihan psikososial. Tuntutan penegakan hukum dan reformasi. KPI dan anggota DPR atau Komisi Pendidikan menyoroti perlunya respon sistemik, bukan hanya tindakan ad hoc, termasuk penguatan pendidikan karakter, proteksi anak, dan mekanisme pengaduan serta pendampingan psikologis. Mengapa perundungan terus berujung fatal? Faktor penyebab utama, normalisasi perundungan. Masyarakat atau sekolah yang memandang sepele tingkah bully membuat korban merasa tak ada jalan keluar. KPAI memperingatkan bahaya menormalisasi bullying. 2. Kesehatan mental anak yang belum tertangani. Data survei menunjukkan angka masalah kesehatan mental di kalangan remaja cukup tinggi. Tanpa akses pemulihan atau konseling, tekanan bisa bereskalasi. 3. Kurangnya sistem pelaporan dan penanganan di sekolah. Mekanisme pelaporan yang lemah atau penanganan yang hanya kekeluargaan membuat korban tak mendapatkan pemulihan yang layak. Pelaku kadang tidak mendapat sanksi yang mencegah pengulangan. 4. Peran media sosial atau viralitas. Tekanan publik dan bullying daring menambah beban korban, terutama Gen Z dan Gen Alpha yang intens berinteraksi online. Banyak kasus modern melibatkan intimidasi offline plus online. Rekomendasi konkret, sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat.
Untuk sekolah, bentuk unit layanan perlindungan siswa, sistem pengaduan anonim plus tim konselor atau psikolog. Terapkan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan kesehatan mental yang terstruktur, pencegahan, deteksi dini, pemulihan. Prosedur tegas, investigasi insiden bullying, saksi, bukti, dan sanksi yang jelas dengan pemulihan bagi korban. Untuk orang tua, jaga komunikasi terbuka, pantau tanda perubahan perilaku anak, withdrawn, menurunnya prestasi, luka fisik, perubahan pola makan atau tidur. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, tingkatkan akses layanan kesehatan jiwa untuk anak dan remaja di sekolah dan puskesmas. Pastikan setiap kasus perundungan diselidiki transparan dan hukuman serta pemulihan dilaksanakan. Jangan berhenti pada kunjungan belasungkawa saja. Untuk masyarakat dan media, jangan menormalisasi atau mengejek korban. Media harus berhati-hati saat meliput, hindari sensasionalisme yang menstigmatisasi korban. Dukung program pencegahan bullying lokal dan penyediaan konseling gratis. Sumber bantuan dan pengaduan jika Anda atau anak Anda butuh pertolongan sekarang. Hotline Kesehatan Jiwa atau Pencegahan Bunuh Diri, Healing 119 atau 119 ekstensi 8. Dapat dihubungi melalui panggilan 119 kemudian ekstensi 8. Atau via situs atau WhatsApp healing119.id tercantum di laman Kemenkes dan materi pencegahan bunuh diri. KPAI, pengaduan kasus anak atau perundungan, telepon +62 021 3190 1556 atau WhatsApp pengaduan 0811 100 2772 atau email pengaduan @kpai.go.id. Sapa 129, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, telepon 129 atau WhatsApp 081 129 129 129. Organisasi non-profit lokal, Yayasan Pulih, layanan konseling di rumah sakit atau LSM lokal juga tersedia. Cek Direktori Layanan Kesehatan Mental setempat. Perundungan yang berulang menyebabkan kehilangan nyawa nyata, dan tiap kejadian meninggalkan lubang besar bagi keluarga dan komunitas. Respons yang hanya berhenti pada kunjungan dan santunan tidak cukup. Yang diperlukan adalah tindakan sistemik, pencegahan aktif di sekolah, akses layanan kesehatan jiwa yang mudah, mekanisme penegakan yang adil, serta budaya sosial yang tak menormalkan kekerasan. Kematian satu anak karena bullying adalah kegagalan bersama. Jangan biarkan tragedi berikutnya menjadi rutinitas berita.